Betul. Kita tuh masih punya posisi imbang. Dan terkadang kita ngomong kayak gini, di posisi player tuh beda emang. Loh itu dia. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Bahasanya kayak gini. Iya. Kita belajar di sekolah. Sir, 5 tambah what's 5. your Ulangannya apa? command? 5 kali 5. Iya, itu dia. Masalahnya that's why kita menjadi caster. Betul. Bukan Itu dia. profesional player. Itu dia. Karena udah pasti kita kalah. Betul. Jago-jagonya kita ya udah mentok di meja caster. Kepala kita pasti panas dan pusing. Betul. Tapi tenang, ada head and shoulders. Kelas. Para pro player pulang di sini bisa sampoan pakai head and shoulders. Biar semakin nge-wipe out semua ketombe. Wow. Yang ada di rambut. Wow. Benar. Wipe out by head and Abis shoulders. wipe out baru nge-push. Oke, aman. Aman Team banget. is banning. Oke, ini dia saat yang cukup penting kalau menurut gue pribadi di fase patch yang sekarang. Susun bidak di manakah player-player ini akan menggunakan hero itu yang akan ditaruh di mana posisinya, job desk-nya apa. Iya. Bahkan ini yang akan membawa mereka mampukah bertahan sampai late game Di B. atau mid. Net. Apa yang bakal terjadi sama diri gua kalau gua ngambil benda yang dipegang sama Acil sekarang? Gua Sekarang, ambil, gua sembunyiin, gua ilangin. Apa yang menurut terjadi? gua nggak ada impact ya. Nggak ada impact ya? Karena kan yang Semuanya tertuang ada di di- sini ada di otak. Di otaknya? Iya. Serius lo? Serius. Serius? Serina. Bener ya? Hah. Gua ambil, gua ilangin ya? Iya. Aman nggak gua sama fans-fansnya? Aman. Karena More. karena Takutnya yang strategi semua. enggak, karena kan fans Mobile Legends itu tahu itu dia bukan hanya terpaku sama buku itu. Betul, Prof? Betul. Semua di pikirannya. Di atas. Karena gini, kadang kita perlu keluar dari textbook tersebut untuk melakukan hal-hal yang mungkin terbilang, ya mungkin untuk beberapa orang terbilang Ya. gila. Tapi ya itu Tapi demi kalau kemenangan. data analistik Iya. harusnya ada deh, Be. Tapi enggak ya ada, Kayak mungkin lu- counter-counternya. Itu lebih kayak ini, Net. Tapi Misal gini, Gimana? priority pick. Priority Iya. picknya misalkan Beatrix. Ah. Beatrix itu bakal seimbang misalkan diadu sama Claude. Kayak ada Ya. tier-tier kayak gitu. Lin. atau Iya, enggak, Brody. misalnya kan kita ingat hero untuk tim kita tapi hero tim kita kadang-kadang lupa gitu. Iya. Karena gini, Net, kadang rata-rata buat sekarang tuh lebih ke Prayo, Tier S, Hero. Nah nanti yang bakal disandingkan untuk bisa mengimbang itu apa? Counter. Counternya Lebih aja. ke arah counter. Nah nanti tinggal gimana skema permainannya biar pas 5 lawan 5 ini jadi sebuah combo. Iya, jadi kalau misalnya kita nge-rank contohnya ya, counter musuh-musuh kita lo doang, Net. Your Pakai lo team aja di is roam. picking. Kelar, Gua. menang mereka. Oh, gitu. Betul. Dan langsung kayak gitu. Dan Pantesan, iya lu strik dulu ya gitu ya. Valentina kira-kira. kali ini diamankan Iya juga ya. oleh tim RRQ. Ini berbeda nih. Berbeda. Mereka tidak mengamankan. Ya. Ini kita lihat di mana Valentina udah diamankan RRQ dan Alter Ego. Ini mereka memiliki Eve, kita tahu. Dari para pemain tim Alter Ego. Mereka punya Udil. Oke. Mereka punya Udil. Mereka sangat kuat dengan Eve-nya. Mereka Ambil juga Esme nggak sih? Esme Eve. Esme Eve. Atau Esme Kagura. Oh. Oh iya juga ya. Iya juga ya. Langsung tiba-tiba kita teringat lagi bagaimana kata-kata Funi kalau seandainya Albert dapat assassin kayak Link, Lancelot, dia bisa menang. Ah, Oke. tuh kan Esme udah gue bilang. Gak, tapi Kagura untuk mengcounter Valentina. Iya. Iya. Esme Kagura. Ini Ini Valentinanya. alasannya simple. Valentinanya nggak bakal memiliki power lebih Magical damage. ketika dia melakukan pencurian terhadap magical damage dari Kagura. Smart move dari Cassius dan Ars. Dan smart move juga dari Zeiss. Yes. Mungkin ingin mencuri sesuatu atau ilmu dari Funi dan Albert di waktu yang bersamaan. Wah. Itu namanya main blown. Tapi kalau Tapi- menurut Bung Onat gimana? Iya, tapi sebenarnya menurut gue di game 1 Alter Ego udah melakukan hal yang sangat baik. Dan yang di sini kalau misalnya udah ngomongin soal game 2, ini tinggal gimana caranya mereka untuk mereset semuanya. Melupakan apa yang terjadi di game 1, melupakan kejadian-kejadian yang bikin mereka tercomeback. Mereka Oke. fokus kembali untuk mengamankan early game-nya, mid game-nya, dan late game-nya. Apalagi sekarang ini kalau misalkan gue melihat harusnya RRQ juga ketika udah nge-pick Franco, harusnya Alter Ego punya sesuatu yang meng-counter hal tersebut. Masih ya? masih ada Atlas, mungkin bakal kita kontes picknya. Masih ada Atlas yang pertama. Yang kedua kalau ngomongin soal Tapi hero ngeri yang gak sih diambil sama Valentina? Gak masalah. Ultinya Atlas? Karena menurutku bakal ditargetnya karena Valentina berarti. Oke, tapi gue berharap malah ya, ini Apa? sebaliknya. Dimana Atlas itu menjadi sebuah Pilihan yang tepat mungkin. tepat banget untuk team fight. Tapi aku concernnya satu, Ranger Mas. Ini Skylar dengan Beatrix. Aku Jadi ini yang karena malah harus cowok, karena diperhatikan. Aku Your malah kan team is banning. Iya, cowok. Serius kelihatan? Hah? Apanya? apa?
Itu Lemon tuh malu kan? Oh. Kelihatan di kamera lagi ngaca. Oh. Nah, ini aku malah lebih suka ini. Oke, mungkin untuk Jadi skill-skill yang bakal diambil itu bakal lebih susah untuk dilakukan oleh Clay ya. dengan menggunakan Valentinanya. Dan bahkan ini akan menjadi single target yang Clay sendiri mungkin harus lebih concern di mana dia high ground defensifnya lebih terarah. Mungkin Oke. kayak tadi pemilihan antara Clay dan juga Wan-Wan. Iya. Mungkin ngambilnya Esmeralda mungkin. Tapi sedikit intermezzo, ini adalah Ahmad dan juga Kids Kids. yang kebetulan baru naik dari MDL. Belum bermain ya? Belum bermain sama sekali, belum ada historical play-nya. Jadi kita masih menunggu tentunya kapan Dan- kira-kira mereka akan bermain. Oke. Inilah dia untuk dari sebuah fun fact-nya di mana link di MPL Indonesia season 9 untuk Jelly Boy. 10 kali di pick, 50% win rate. Sementara Albert 7 kali di pick, 71% win rate. Berarti Albert kalah 2 kali ya? Dan jujur ini belum ada link sama sekali loh. Boy kalah 5 kali. Iya. Apa? Ini belum ada link sama sekali. Bisa jadi kedua-duanya punya Nahan. chance Nahan. atau nahan Nahan sih, untuk feeling ngambil ke arah linknya. Nahan gak sih, Nat? Daripada gua link duluan nih. Santuy aja, kita Iya, ambil. Karina juga masih kebuka soalnya. Iya, Karina terbuka Karina nih. kebuka, Pakito kebuka. Kalau misalnya kita mau adu pakai beberapa hero yang sempat digunakan sama Sally Boy, Saber aja kebuka. Saber jungler. Dia pinter banget. Uranus. Dia bro. ambil Uranus, dia tutup Uranus ya kan. Tutup direct juga. Dia direct counter SP udah pasti. Uranus ini untuk backline. Udil bakal ketar-ketir ini kalau misalnya kena dari Uranus. Ditempel, dipaksa ada- ke depan. Tapi menurut aku ada satu hero yang sangat karakteristik sekali dengan R7, Yuzong salah satunya. Dan ini bakal bisa mengacak-acak untuk segi keagurannya. Jadi kita tahu Flea immune, jelas. Tapi untuk dikejar kedua kalinya tentu nggak bakal bisa bertahan lebih Be- lama lagi. Kan kita pernah lihat Lunox di arah gold lane. Ya kan? Edit gold lane. Edit Gold Lane. Tapi possible nggak Kagura gold lane sekarang? Kagura Gold Lane Sekarang. sekarang possible Enggak sih, banget. tapi Enggak ya? gue kuring sih kalau gue enggak ya. Iya, gue makanya menanya. Soalnya Kalau gue enggak sih. bisa aja ini kan dengan gameplay dia yang akan mepet mungkin ya. Gue nggak tahu nih si Albert ini bakal pakai apa, ya kan? Tapi dengan gameplay mereka team fight 5, possible gak sih Louis tiba-tiba ada hadir? Loi kayaknya agak-agak minim sih buat aku Minim lihat ya? di sini. Agak minim banget. Tapi buat Buset sekarang, lo lihat tuh, Be. kenapa? Di kiri. Iya, ada most pick Franco. Karena Finn 10 kali di pick 90%. Hanya satu kali saja dia mengalami kekalahan. Ah, Dan ini akan menjadi... sebelumnya... Vin udah pernah nge-pick Franco sih? Belum ya? Belum kan? Kemarin-kemarin? Di sini. tahu kok. Kemarin tuh udah belum sih? Kemarin Oh, itu udah nggak sih? udah. Udah ya? sih? Iya, Baloyski juga udah sempet dapat. Kalau Nggak, Vin ya, Vin ya. di pen. Gue lupa. Vin Vin ini enggak ya? Bufra kemarin. Bufra. Bufra ya? di pen, ini di pen. Gufra sama Faramis ya? Iya. Iya, Gufra sama Paling Faramis. respect bro. Paling respect dan ini Pakito. Pakuitonya belum ke Pai sih. Painya udah pakai Esmeralda kan? Iya. Pai Ini berarti Esmeralda. jungler dong Pakuitonya. Atau jangan-jangan Gold Lane. Oh iya Nino. Nino. Nino Pakuito. Nino kan pemain Benedetta juga. Jadi hero-hero dia terbiasa tentunya. Manuvernya nggak jauh berbeda soalnya. Apalagi head to head sama Beatrix. Iya. Ini Franco-nya pasti jagain Beatrix. Pakai shotgun aja, pakai Wesker aja. Di awal game dia nggak bakal bisa nahan. Harus tunggu late game banget. Oke, berarti Skylar ini menjadi poin utama sekarang ya dari tim Alter Ego. Target lock. Mari kita operasi. Tadi Clay, sekarang Skylar. Menurut gua itu seperti itu. Dengan adanya 3 hero ini nyaman sekali di pick off dari tim Ararkios ini. Bakal Let's game lah. Valentina. Asya. Gue jadi mengingat seseorang. Wah, Abednego. waduh. Ansel. Karina. CBM. Dan Karina. Oke. Di sini masih ada Balmon juga yang terbuka menurutku. Balmon sih. Menengok Balmon yang masih potensial banget untuk bisa dibilang minim power ultimate bagi Valentina juga. Gue penasaran sama satu hero sebenarnya, Be. Apa tuh? Amon kan sempet di buff. Amon sempat di buff, tapi kalau misalnya kita ngomongin Karina, dia Iya. kan basic attack-nya tentu nggak bakal bisa ini banget. Nggak bisa deket-deket banget. Karina langsung instant burst nanti takutnya. Iya sih. Langsung kelar, dibalikin. Iya. Iya, Bang. Dan ini bakal menuju kepada Pokopol Kupa sepertinya. Berarti junglernya Pakito. Pakito, karena dia tahu lawannya Karina dia bisa instan langsung dengan jab yang sekarang udah meningkat dari persenan physical attack-nya dia. Oke. Ingat, buat jab kalau lagi merah dan War X-nya stack-nya nyala, 8. itu bakal mematikan banget. Dur. Langsung meletus. Mamo dengan hero signature-nya Chow. Chow. Melawan dengan Finn. Hero signature-nya Franco. Tapi dari kemarin ya, Iya. dari match sebelum ini ya, game kemarin, Alter Ego nge-draftnya ngeri loh. Iya emang. iya. Ini Ars Effect gak sih? Ars Effect, Hah? oke. Ah, Kita boleh setuju akan hal Ilyas tersebut. Effect sebenarnya. Ilyas. Kita boleh setuju akan hal tersebut. Karena gue tadi habis ngobrol sama Maman. Gak tau kenapa? sini boleh diomongin atau enggak ya. Udah kerucap juga lagi. Ya udah, pokoknya intinya antara dua itulah ya. Iya. Karena menurut gua iya kan tuh. kalau soalnya kemarin tuh sebenarnya Ilyas sudah ada.
Iya dong. Udah. Ilyas tuh agak ada, cuma masih di belakang panggung yang... Dan buat teman-teman yang Iya. bingung, Ilyas itu Cassius ya. Cassius. sorry. Nah sekarang kan Arsnya muncul. Nah dari kemarin, gue nggak tahu kenapa. The draft itu ngeri banget. Iya. Dari match kemarin loh. Bahkan menengok kali ini udah bukan pertama kalinya ya, mereka mengadu Franco dengan Chow. Jadi ada kemungkinan ini bakal bener-bener ditabrak kah? Oke. Karena mereka pola permainannya agresif banget di sini. Tapi ingat high risk high return. Melepas Finn dengan Franco-nya. That's right. Melepas Beatrix Skylar. Yeah. Dengan potensi kita lihat tadi win rate dan data. Tapi lihat. Mancing mania mantap dari seorang Finn. Berhasil menarik sedikit Sally Boy. Tapi nggak masalah. Selama bukan yang tertarik purple buff-nya. Nggak masalah, nggak masalah. Oke. Dan bahkan ketarik pun juga sekarang udah bisa balik dengan cepat. Balik Jadi dengan cepat. nggak menjadi masalah yang cukup besar sebenarnya. Iya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana Pakito ya, dia agak lama sebenarnya untuk melakukan farming pattern-nya. Cuma buat sekarang tinggal kejar-kejaran level keempat, siapa yang bakal duluan. Oke, siapa yang dapetin rotasi duluan? Iya, Siapa ini yang pick off first blood duluan? Karena yang level 4 duluan, dia bakal lakuin ganking secepat mungkin dengan 2 hero kayak Pakito dan juga Karina. Nino kali ini untungnya kupanya dia benar-benar bisa kembali melakukan regenerasi di tempat ya. Kalau enggak ini Nino bisa menurut gua ketertinggalan dari segi gold. Karena dia cukup berbahaya untuk timnya jangan sampai terdeteksi. Bahkan Pai di bottom lane dia dengan aman. Ini kayaknya agak lebih pasif dari Kingdom dan bahkan Dan rotasi junglernya malah lebih cepat Albert ya, kalau Iya. lihat ya. Iya. Bahkan sampai dapetin skill teaser dan juga satu kelompok kecil itu, Mr. Crab kecil. Karena dari tadi dia udah selalu start dari purple buff. Dan itu pattern yang sama seperti di game yang pertama. Iya. terus juga dia jagain posisi dari Pai ya. Nah, Sally Boy kali ini melihat Sally Boy udah level 4 dan juga dari Albert level 4 tapi belum ada rotasi dan belum ada first blood yang didapatkan. Mereka satu sama lain gak mau untuk keculik atau mungkin melakukan bad move di early ya. Ya lebih Bad fokus, move-nya gak mau di early net. lebih fokus ngejaga satu titik untuk persiapan turtle. Itu yang dilakukan oleh Sally Boy. Dan yang dilakukan oleh Albert tadi dia kelilingin semua mapnya dari atas ke bawah ke jungle musuh. Dan bahkan dapetin purple lagi dan mungkin sekarang menuju ke arah turtle yang sudah mulai dijaga. 4 orang bahkan. Tinggal lihat di sini Albert sudah level 5. Sudah level 4 juga untuk Leo Murphy. Tinggal memilih targetnya siapa yang bakal ditendang. Tapi lihat lagi dan lagi. Apapun yang terjadi tetap retributionnya on point dan bahkan first blood diamankan begitu saja oleh seorang Albert. Wow. The Way of Dragon telah dikumandangkan. Tendangan maut terhadap seorang Albert sudah dikeluarkan tapi masih bisa melakukan satu buah retribution. Ada yang di dejavu? arah terbangan Oke. tadi ya. Aku akan menanyakan hal yang sama. Ada yang dejavu karena menengok dari tadi. Albert selalu membeli waktu agar dia level 5 duluan. Dan Sally Boy stuck di level yang keempat. Damage to monster. Ini benar-benar menjadi jawaban bagi ini emblem jungle yang Iya. masih bisa digunakan di patch yang sekarang. Dan bedanya dengan Killing Spree, dia nggak punya damage to monster. Dia untuk fight oke, untuk jangka panjang oke, untuk fight Tapi late lebih game oke lama banget. junglingnya. Yes, itu Iya. dia poin terpentingnya. Dia bakal lebih ngebeli waktu secara mungkin 3-5 detik hanya untuk melakukan monster jungle takedown di awal game. Dan dia full cooldown untuk jungle-nya dari seorang Albert. Berarti sekitar 28 ya? 29. 28, 29. Nah, tapi mungkin ini kita lihat Udil bakal coba dijemput kah atau tidak, tapi hilang begitu saja. Berhasil Shadow Assault dikeluarkan, Leo Murphy nggak berhasil menjemput, tapi ada Rompaci yang mantap. Berhasil mendapatkan satu dan bakal Bloodian dikeluarkan. Duel Dragon dari Club. Dia bisa berhasil di follow up dengan indah. 2 tumbang, ini bukan hal yang baik dan tentunya buat kalian semua yang pusing di rumah atau kepanasan, jangan lupa untuk beli Head and Shoulders sekarang untuk meng-wipe out ketombe basah dan gatal pakai Head and Shoulders edisi Mobile Legends. That's right, itu dia yang terjadi. 3-0 untuk poin-poin di awal. Dan bahkan Clay yang harus diwaspadai juga apa yang dia ambil dan bahkan pinnya. Berhasil diamankan di area mid lane oleh seorang Udil dengan payungnya. Karena tidak ada flicker dari seorang Finn. But still ya itu dari seorang Finn ya. Seperti di game pertama ketika Hilda yang berkali-kali ditumbangkan. Mau sampai kapan? Karena kita lihat di sini untuk turtle ya. Albert, Leo Murphy dan bahkan sedikit telah Sally Boy-nya untuk mendapatkan satu turtle dan bahkan Clay-nya masih ada flicker. Masih bisa ke belakang Leo Murphy sekarang dan bahkan lagi Killing Spree didapatkan oleh seorang Albert dan tidak cukup puas sampai di situ saja. Pai-nya juga tumbang. Gak ada sprint yang dimiliki dari seorang Pai. Tapi lihat Skylar berhasil melakukan clear, tapi untungnya Dino melakukan platingan dengan maksimal. Setidaknya
dari Nino ini Betul. berhasil mendapatkan platingan. Tinggal serempat ya. Iya, untuk mencoba menyimbangi dari segi gold. Dan kita lihat, dari segi itemnya Profesor, Nino fokus, dia respect dengan Stilic Plate. Tapi dia fokus ke Respect BOD. lebih tepatnya. Tapi kalau misalkan melihat dari Skylar, dia mau main agresif. Dia tahu timnya lagi winning condition. Ini bakal ngebantu untuk gold laner-nya juga. Ya. Bagaimana PD-nya dia kalau seandainya Finn dan juga Albert bakal melakukan ganking power ke arah top lane. Dari Han. Dan bakal lihat berhasil dapatkan satu Sally Point dari Kobe yang pun rundil ke arah belakang. Tapi Nino mencoba untuk menyelamatkan kawan-kawan dari Alter Ego dan ternyata berhasil menukar dengan satu bola yang Murphy saja. Untungnya nggak jadi dapetin 3. Hampir loh nih tadi Udil sama Sally Point bisa di take down. Yes, dan sudah tidak ada flicker. Harusnya sudah ada informasi yang diberikan di menit 5.30 tadi. Ketika flicker sedangkan oleh Sono Skylar, tinggal gimana caranya nanti untuk teamfight berikutnya mungkin bisa mengincar ke arah gold laner-nya. Karena ini dari tadi juga Albertnya nggak cukup kenyang. Maksudnya udah kenyang di jungle-nya udah kenyang. Tapi kill-nya juga udah kenyang. 4 kill loh diamankan. Oh my god, kali ini di arah tengah. Maka coba di engage, tapi mereka sadar itu bukan hal yang baik. Alter Ego masih memiliki Leo Murphy. Mungkin Ararkyoshi bisa setup, tapi counter setup dari tim Alter Ego. Mereka punya Flea, mereka punya The Way of Dragon. Bisa dilakukan setup balik dan ketika setup balik itu berhasil didapatkan, ini kemungkinan akan shutdown ada seorang Albert. Tapi lo lihat nggak tadi? Sorry motong ya. Iya, nggak apa. Lo lihat nggak tadi si Nino? Iya. Map awareness-nya. Gua banget kalau main di gold lane, bro. Nggak ada nih. Langsung mundur dia ke belakang. Iya, balik lagi. Kena trap sekali aja ya, kena trap sekali aja loh, Net. Langsung dapetin informasi, dia mundur. Tapi dari tadi aku ngelihat Clay, The Way of Dragon, ini dia. Jawaban lockdown balasan Alter Ego Esports ketika mereka tahu fight-nya bakal punya 2 lockdown. Ada Franco dan juga ada The Way of Dragon kopian. Oh ini hal yang bagus, tapi Retribution dari benar-benar Kepai. Lihat, dibalaskan kembali keadaannya, Sally benar-benar Kepai. Pai mencoba dijemput, tapi ternyata David terlalu sakit, tidak ada yang bisa menyelamatkan Pai. Setidaknya kembali Sally Boy membalas dengan sebuah Retribution yang sangat baik. Berhasil mendapatkan satu, tapi yang overturn. Harus hilang di depan sana. Masih mau lebih, Leo Murphy, masih ada Way of Dragon, tapi karena belikan dan nampaknya Skylar memaksakan sesuatu seperti biasanya. Sesuatu yang dipaksakan dan berhasil mendapatkan turret di arah mid lane. Mid lane loh, mid lane. Itu dia. Beda ya, bukan Power bottom, bukan of top lane. Renner Apa? operator tactilite. Iya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana jaraknya. Jarak dari sniper yang dimiliki sama Beatrix itu terlalu jauh. Dan ini jarak dekatnya juga berbahaya. Pantes hari doang ya. Makanya, dan buat sekarang inilah dia statistik untuk Skylar. Tapi ternyata pick off lagi, ini dia. Ada 2 pick off dari Clay dan juga dari Finn. Tabrak tembok. Masih bisa kekejar. Iya overturn tapi Albert di-play begitu saja. Dan Skylar-nya tergigit dia. Masih bisa hidup ternyata. Masih bisa untuk bertahan dan bahkan Udil yang diincar sama Solar Seven. Nggak ada free, mencoba untuk gocek, tidak ada lagi pasif dan langsung diamankan begitu saja. Udil udah bagus banget tadi ngegocek Karina. Dia udah dapat momentumnya, ultimate-nya Karina ke cooldown. Iya. Tapi ternyata nggak ada yang expect bahwa di rumput sana R7 udah menghadap. Dari bawah langsung ke tengah. Dia udah pakai sprint, tapi dia udah gak punya apa-apa lagi. Itu udah bener-bener good move, smart move kalau gue bisa bilang. Dia bisa pancing Albert nyangkut di tembok. Iya. Dia bisa flee, dia pakai sprint. Tapi ya balik lagi, umur gak ada yang tahu. Tiba-tiba Gak langsung. gitu, bukan. Yang namanya rumput gak ada yang tahu. Rumput ya, umur. Karena kan rumput balik gak ada lagi, yang tahu. Udil bukan roamer di sini. Dia Yes. tugasnya bukan rumput. Tapi dia bagaimana caranya eksekusi mungkin Bebek. member-member yang ada di dalam rumput. Ini bahaya Tahu, banget tahu. terus loh. Nah, bukan masalah itu aja. Ini kalau dipotong RRQ, Ambush ya, iya. kirinya udah kena 2. Mereka bakal memaksa tipe dan itu berbahaya ketika Lord akan muncul Bung Koren. Oke, 3 lawan 3 masalahnya yang pertama. Tapi kadang ya Lord itu yang muncul sekarang tuh bikin gue kayak was-was kan. Kayak Worry ya, mau Iya. diambil tapi takut. Gak ada, bukan bunyinya. Oh, kalau itu kan Lordnya naik pesawat sekarang. Mana yang salah? Iya, jadi turunnya langsung pakai parah. Oke, tapi kita lihat di sini. Serius kamu, Ji? Nampaknya harus kehilangan dulu satu buah Lordnya. Tidak ada kontes. Melihat para pemain dari tim Ararkyoshi, mereka akan coba menunggu. Nampaknya dengan adanya pergerakan dari tim Alter Ego yang tidak ada terdeteksi sama sekali. Bentar. Gak ada sedikit pun di boost depan, kiri, kanan, depan, belakang. Bau tuh Jigong sendiri tuh. Gak dong. Oke, itemnya. Ya, itemnya kali ini udah Silakan, punya Prof. Malefic Roar. Dan bakal menuju kepada Hunter Strike kayaknya dari Skylar. Karena dia butuh movement speed pop-out-nya. So nanti bakal di follow up sama bagaimana kelebihan dari Franco dengan menggunakan conceal di sini. Jadi movement speed-nya udah bakal punya banget. Cuma R7-nya. Dia bakal backstep atau dia bakal eksekutor. Itu kalau- yang nanti akan kita bedakan di sini. Backstep. Wah. Sakit renal Lihat. apatinya. Gue sih backstep. Renner apatinya langsung membuat setengah HP dari Kagura hilang. Oke, pasifnya pecah di arah tengah ya kan. Tapi untungnya dengan adanya
Lord yang 9 untuk tidak mendapatkan base turret sama sekali itu masih oke, masih wajar. Masih Tapi kalau di menit 12 gak dapetin base turret itu udah tidak wajar. Ya. Itu udah tidak wajar. Karena balik lagi masih ada pasif dari turret ya. Skill turret di bawah menit 12. Bisa langsung membersihkan minion. Satu wave pun juga bisa langsung bersih. Iya. Oke. Kalau winning condition, kita ngomongin winning condition, Anarchy Hoshi tinggal gimana caranya mereka kuasain area di dalam jungle. Iya. Mereka punya 2 pick over seperti biasa, ada The Way of Dragon dari kopiannya Leo Murphy, ada The Way of, ada Bloody Hand juga dari Finn. Cuma buat Alter Ego Esports, winning condition mereka Oh adalah my god, bagaimana dia Phantom! No way. Leo Murphy yang berhasil didapatkan kali ini yakin. Pipin, mancing mania, mata Finn berbahaya sekali. Mencoba mendapatkan Dino, almost is never enough kali ini. Ini berbahaya. Tapi ingat ya, Bung Kornet, ini jangan lupa di setiap hari kita akan ada giveaway 2 JBL Quantum. Serius? Seriusan. Buat komentar-komentar terbaik di kolom komentar dan akan dipilih oleh Pak Produser di belakang. Oh, Jadi buat ada kalian tim semua, yang langsung milih ya? jangan lupa di-share. Oke. Jangan lupa share juga dan juga kata-kata support terhadap tim-tim yang bertanding dan juga tim favorit kalian. Gak bertanding timnya juga gak apa-apa, Profesor. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting pesan positifnya. Pesan positif karena dapet Ini memang dipaksain terus. Dapetin lagi. Secara Itu paksa. dia. Jarak paksa. Karena Tanpa ada gini, minion. Leo Murphy udah 5 kali tumbang. Baru aku mau ngomong loh. Ini cara menangnya Alter Ego Esports adalah pick off balik 1 member dari Anarchy Hoshi. Tapi Leo Murphy tiba-tiba baru mau pick off, kena hook duluan. Wah, Ini ini mungkin digigit. Bloody Hand men-cancel pergerakan dari Leo Murphy. Berhasil menumbangkan 1 tapi dibalaskan kembali kanan Leo Murphy. Sakaruto mau. Masih ada immortality. Alpha terperangkap di depan sana. Tapi lihat di cancel Leo Murphy still survive. Pai masih Dipaksakan. Knockout Striker Sebas final digunakan dan dibalikan oleh Dewa Alter Ego. wow. Tanpa adanya Finn dan bahkan Leo Murphy still survive right there. Dan itu yang baru mau aku bilang, bagaimana pick off yang bisa dilakukan dengan The Way of Dragon. Dengan memenangkan kuantitas, mereka masih bisa mempertahankan bagaimana defense dari base-nya. Iya. Agar tidak ada kuantitas yang lebih diunggulkan bagi Anarchy Hoshi. Dan Setuju. juga keputusan Finn yang sangat baik ketika sebenarnya Udah nggak ada- udah nggak ada pilihan. Udah ngincer Beatrix ya, tapi akhirnya nggak apa-apa. Finn mati pun dia pakai emblem yang bisa 15% untuk dia respawn lebih cepat. Dan itu yang terjadi. Masih bisa untuk ngikutin team fight-nya. Masih ada 5 lawan 5 sekarang Iya. untuk Lord yang sudah di-enhance. Oke, tapi kali ini fight di depan sana jangan sampai kena Bloody Hand. Baru saja Baru dibilang diomongin. kenapa kalian berbincang. Immortality pecah. Immortality pecah. Untungnya masih ada yang udil Lord dalam Dragon. satu hingga obat dan pakan. Dari mana mereka boy mati yang mantap. Berhasil didapatkan kembali. Oh my god. This is hard, man. This is hard. man. Sebenarnya tadi udah bagus banget, udah equal, udah pertukarannya oke. Dia dapat pai, tapi setidaknya mundur jangan sampai ada lagi yang dimakan. Tapi Seliboy tertangkap. Dan ada yang lihat Anjing, nggak? mania mantap. R7 ngezoning dari Nino, biar Nino nggak bisa join fight. Nino bener-bener gak dikasih jalan untuk memasuki area river. Dan itu adalah Iron Hook yang manis banget. Wah, dengan Iron Hook eksekusi yang terlalu banyak damage-nya. Dan tidak bisa dibendung lagi. Walaupun Seliboy tadi tangannya merah. Kalau dia left-handed Ada jetnya itu, absorb. ada absorb sekalipun nggak ngaruh banyak. Terlalu banyak orang di sana. Karena terlalu banyak itu dia, source yang damage-nya terlalu banyak. Sehingga untuk menahan semuanya, Immortal pun belum jadi di sini. Untuk Bloodlust, dia gak bakal bisa mendorong begitu banyak karena udah ada Dominance Ice. Kepotong di sini 50%. Oke, Kak Ramfli ini menjadi salah satu momen yang penting untuk Alter Ego. Jangan sampai dia terpick off. Jangan sampai dia termakan. Dan bahkan Iron Hook-nya untuk masih ada minion. Berhasil dihilangkan dengan cukup cepat dengan ada Nino di depan sana. Para pemain dari tim Alter Ego kali ini mereka digerogotin tapi it's okay. Gak apa-apa digerogotin as long base dari Bang Bloody Hand. Oh my god, Bung Kornet. Ini bisa menjadi bencana. Mereka bakal coba untuk memaksakan dari tim Alter Ego, Bung Kornet. Dan yang mereka pikirkan adalah base-nya. Tidak peduli apa yang terjadi di depan mereka. Dan itulah dia. Anarchy Hoshi membuktikan kalau mereka masih sangat kuat dan langsung menyelesaikan pertandingannya 2-0 tanpa balas. Oh my god. Dan respect diberikan. Respect. Respect diberikan dari para coach dan juga jajaran staff Anarchy di belakang. Seperti manajernya juga ada Soso. Yes. Itu udah benar.